Silakan duduk, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Shalom semuanya, selamat tahun baru, senang kembali bersama dengan saudara. Kita akan masuk dalam pengajaran yang baru Bapak Ibu biji mata Tuhan. Tema besar kita di tahun 2025 adalah kembali pulang. Bicara kembali pulang bukan bicara tentang hal yang negatif atau saya mengajak semua untuk siap untuk mati dan lain sebagainya, tidak. Kembali pulang adalah sebuah pemahaman yang positif, di mana saya ingin agar setiap kita kembali pada kesadaran tentang siapakah kita yang sebenarnya. Jadi yang saya ajarkan adalah sesuatu yang mungkin bagi banyak orang, bagi Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang baru. Mungkin, ya. Makanya saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan kantung anggur yang baru. Sebab kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru dengan kantung anggur yang lama, maka semuanya akan sia-sia. Percaya sama saya, sia-sia. Kantung anggur yang lama itu adalah dogma. Kantung anggur yang lama itu teologia. Kantung anggur yang lama itu kepercayaan lama, pemahaman lama. Itu harus coba kita tinggalkan dulu Bapak Ibu. Kita mau dalami sungguh tentang kebenaran Alkitab dengan pemahaman yang baru. Anggur yang baru itu. Nah untuk mengujinya Bapak Ibu jangan cepat aminkan apa yang saya ajarkan. Tentu Bapak Ibu sudah paham ya. Saya tidak terlalu suka cepat diaminkan khotbah saya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk menyelidikinya lagi, mendalaminya lagi. Supaya akhirnya menemukan pemahaman itu dari pergumulanmu bersama Roh Kudus. Nah kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Dalam seri yang pertama, kalau dimunculkan. Dalam seri yang pertama tentang kembali pulang. Ya, kita mau bicara tentang di manakah surga itu. Ini sesuatu pemahaman yang sangat basic, yang sangat sederhana, tapi sangat signifikan. Di manakah surga itu Bapak Ibu? Kalau kita mau mendalami Alkitab, akhirnya kita menemukan ini. Ya. Dalam doa Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Jadi inilah pemahaman banyak orang tentang di manakah surga itu. Bapa kami yang di surga. Oh Bapa ada di surga. Surga adalah tempat Bapa. Tapi pertanyaannya yang sederhana kita tidak mau mengeluarkannya. Coba deh Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mendalami atau bertanya dalam hatimu ketika kau berdoa, Bapa kami yang di surga, terus kau bertanya, surga itu di mana? Kebanyakan kita itu udah nggak perlu diomongin surga di mana. Why? Karena kita sudah dapat pengajaran itu dari turun-temurun. Dan kita akhirnya menyimpulkan bahwa ngomongin surga itu ngomongin sesuatu yang tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena surga bicara mengenai metafisik. Bukan hal yang fisik. Bukan hal yang materi. Itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tidak bisa disentuh. Sehingga itu hanya bisa kita imani saja. Itulah pemahaman orang. Akhirnya kebanyakan orang termasuk orang Kristen kebanyakan tidak pernah mau bertanya di manakah surga itu. Yang dipahaminya Bapa Allah ada di surga. Surga adalah kediaman Allah, kediaman Bapa. Tapi surganya di mana? Kita tidak pernah mau bertanya tentang hal itu. Nah kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Problemnya adalah di sini Bapak Ibu. Bahwa kata surga itu sudah saya singgung kemarin dalam ibadah penutupan tahun. Ya. Itu berasal dari bahasa Sanskrit. Ya. Yaitu dari kata swarga. Ini bukan kata yang umum saudara. Ya. Kata surga itu kata yang diadopsi dari kata Sanskerta yakni kata swarga. Yang merupakan gabungan dari dua kata. Kata swarga itu gabungan dari kata swa
yang berarti sendiri, swasembada, ya. Sendiri artinya swa itu milik sendiri. Dan yang berikut adalah raga, ya. Raga itu berarti bersinar atau tempat yang bersinar, tempat yang terang. Berarti ketika kata swarga itu digabungkan, kata swa dan raga tadi digabungkan, maka secara harfiah swarga itu dapat berarti tempat yang bersinar terang. Atau tempat yang merupakan tempat yang dimana kita bisa mengalami kebahagiaan sendiri. Itulah pengertian etimologi dari kata swarga. Dan dalam konteks agama Hindu dan Buddha Bapak Ibu. Nah ini jangan diabaikan. Karena kalau kita mau mendalami bahasa Indonesia, terutama bahasa Sanskerta, yang menggunakan bahasa Sanskerta adalah kelompok Hindu-Buddha. Dan nenek moyang kita semuanya adalah orang penganut Hindu-Buddha. Kalau bukan kepercayaan kepada apa tuh kalau patung-patung itu? Apa Bapak Ibu? Zaman kita SMA dulu kok saya tiba-tiba lupa. Animisme dan dinamisme. Jadi nenek moyang kita kalau kita belajar orang-orang yang hidup di Nusantara ini, dulunya adalah animisme dan dinamisme. Mereka percaya sesuatu ya yang supranatural tapi belum bentuk agama. Kemudian masuklah Hindu-Buddha dengan pengaruh Sanskerta yang mereka bawa itu. Nah dalam pemahaman agama Hindu-Buddha sedikit banyak saya tahu soal ini. Karena saya belajar di kuliah saya. Orang Hindu-Buddha itu menganggap swarga sebagai alam surgawi atau tempat makhluk yang berbuat kebajikan di dunia ini dapat menikmati kebahagiaan. Sementara mereka sebelum mengalami reinkarnasi kembali ke dunia. Jadi agama Hindu, agama Buddha itu percaya reinkarnasi. Reinkarnasi adalah orang yang kemudian ketika sudah mati itu akan dihidupkan kembali. Rohnya, jiwanya akan diberikan tubuh lagi dengan tubuh dan jiwa yang baru, raga yang baru. Nah sebelum berreinkarnasi, roh atau jiwa itu ada di tempat yang namanya swarga ini. Jadi swarga sering digambarkan sebagai alam yang penuh dengan keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Di mana dalam agama Hindu-Buddha itu dikatakan tempat tinggal dewa dan dewi. Nah setelah masuknya agama Kristen dan Islam ke Indonesia, kata swarga diadaptasi untuk menyebutkan tempat kebahagiaan kekal yang diberikan kepada orang-orang yang benar setelah kematian. Jadi pengertian surga ya itu diberikan muatan baru ketika Islam dan Kristen masuk, yakni tempat kita setelah kematian. Tapi itu tidak ada dalam pemahaman Hindu-Buddha. Hindu-Buddha memahami swarga adalah tempat dewa-dewi. Atau tempat ketika manusia sebelum bereinkarnasi. Nah problemnya Bapak Ibu, meski kata surganya sama dengan apa yang kita temukan dalam terjemahan LAI, namun kata surga tidak bisa kita pahami dengan pengertian orang-orang yang berbahasa Sanskerta tentang surga ini. Gak bisa gitu, karena pengertian surga dalam konteks Sanskerta dengan Hindu-Buddha, dengan kata surga dalam konteks Kristen dan Islam itu cukup berbeda. Jadi untuk memahami kata surga kita nggak bisa memahami dengan menelan mentah-mentah gitu saudara. Kita harus mendalami dengan sungguh. Nah pemahaman kita kebanyakan tentang surga itu sudah campur aduk gitu. Dengan pemahaman kata surga yang dipahami oleh nenek moyang kita. Makanya surga itu tempat yang indah. Surga itu tempat yang penuh dengan air, penuh dengan madu. Dalam konteks Kristen itu tempat kita nanti berada dalam kekekalan. Itu pemahaman Kristen tentang surga. Islam kurang lebih sama. Kenapa? Karena pengertian kita tentang surga, kata surga itu sudah dipengaruhi oleh pemahaman Sanskerta tentang surga. Pertanyaannya benar nggak Alkitab berkata bahwa surga itu adalah tempat kita dalam kekekalan? Coba di sini, ada nggak yang berani berkata atau ada yang berpendapat bahwa surga bukan tempat kita dalam kekekalan? Ada nggak yang berani katakan? Saya yakin nggak ada. Kalau saya tanya semua orang Kristen, apakah surga itu tempat kita dalam kekekalan? Semuanya pasti berkata, benar pendeta.
Tapi saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa surga bukan tempat kita dalam kekekalan. Pemahaman kita tentang surga itu sudah terdistorsi dengan pemahaman dari arti kata surga yang dipahami oleh nenek moyang kita. Yang dulunya berbahasa Sanskerta, dulu beragama Hindu dan Buddha. Bapak Ibu harus tahu ketika misionaris Kristen masuk ke Indonesia, ketika alim ulama Islam dari Arab sana, dari Gujarat sana masuk ke Indonesia, mereka tentu mengadaptasi pemahaman Islam mereka, pemahaman Kristen mereka untuk bisa diterima oleh masyarakat lokal. Makanya kalau kita memahami kata surga, orang Kristen Indonesia dengan orang Kristen di Arab sana, orang Kristen di Afrika sana, orang Kristen di Eropa sana tentang surga mungkin bisa berbeda. Nah, ini yang saya bilang kita harus coba memahaminya dengan sungguh. Nah, kata surga, kalau saudara mau mendengarkan saya, itu tidak ada dalam Alkitab kita. Kata surga itu hanya kata adaptasi, kata terjemahan, sehingga ketika kita mau mendalami tentang surga yang ada di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini, saudara dan saya harus hati-hati. Makanya saya bilang Bapak Ibu harus siapkan kantong anggur yang baru nih. Sepanjang pengajaran saya tentang kembali pulang yang saya susun, itu banyak hal baru yang saya dapatkan yang saya mau bagikan buat saudara. Kalau tahun 2024 kemarin saya sudah memahami tentang siapakah Yesus itu, saya sudah bagi sama saudara. Ternyata apa yang saya bagikan itu, kalau nanti Bapak Ibu perhatikan pengajaran saya sepanjang 2025, itu baru langkah awal. Saya pikir ketika saya dulu mendalami Tuhan, Yesus itu siapa sih? Bagaimana saya memahami tentang Yesus itu? Ketika disingkapkan saya pikir tadinya berhenti di situ. Sudah remanya berhenti. Tapi tidak Bapak Ibu. Ketika saya sudah memahami Yesus itu siapa, kemudian hal-hal baru disingkapkan satu persatu. Dan saya mau bagi di 2025 dengan tema besar tadi, kembali pulang. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kata surga itu sebenarnya kalau ngomongin Alkitab itu bicara tentang langit. Pengertian surga itu gak ada di Alkitab kita, yang ada tuh langit. Dalam bahasa Ibrani itu hasamayim. Kalau kau sudah belajar bahasa Ibrani, kata hasamayim itu memang secara harfiah berarti sky in English. Merujuk pada langit. Makna literalnya, makna harfiahnya, hasamayim itu adalah langit. Dalam bahasa Yunani adalah huranos. Sama. Huranos ini secara harfiah juga berarti langit yang kelihatan. Langit yang berbintang. Langit itu kalau kita lihat ke atas tanpa ada plafon. Kita lihat ke langit terbuka. Itulah langit. Itulah Uranos. Itulah Hasamayim. Jadi ketika Yesus berkata Bapa kami yang di surga, itu kata surga di situ sudah dalam muatan terjemahan Indonesia yang saya bilang tadi, kata surga, swarga itu dipengaruhi oleh nenek moyang kita tentang pengaruh Hindu Buddha. Di mana swarga itu tempat dewa-dewi. Maka kita kini memahami kata surga itu tempat malaikat, tempat Allah. Problemnya ketika Kristen mengajarkan tentang kebangkitan orang mati dalam Tuhan ada di surga juga. Sehingga makanya gak heran Bapak Ibu berpikir nanti kalau sudah mati, kita dibangkitkan, kita hidup di satu tempat dengan malaikat-malaikat. Benar gak? Kau berpikir begitu gak? Kita bisa ketemu Mikael, kita bisa bertemu Gabriel, dan kita bisa bertemu berlibu-ribu laksa malaikat. Itu bukan tempat kita Bapak Ibu. Nah tapi jangan dulu langsung hujat saya ya. Ini baru pengajaran saya pertama nih. Jangan kayak dulu saya ngomongin Yesus itu bukan Allah, langsung semuanya. Pelan-pelan dulu. Maka saya bilang buka hati, kalau saudara gak mau dengerin saya, ya udah gak usah datang lagi ke gereja, saudara gak usah lagi dengerin YouTube The Way, gak usah, gak apa-apa. Ini pengajaran panjang. Kalau mau belajar dengan saya, siapkan kantong anggur yang baru sambil
Kuatkan Roh Kudus dalam hatimu. Bergumul bersama Dia. Ya. Jadi kalau ngomongin surga, itu merujuk pada langit Bapak Ibu. Hasamayim itu langit, Uranos itu langit. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Yahweh, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi kalau kita mau ngomongin terjemahan LAI ini lucu. Makanya saya sebenarnya berkata sederhana. Sebenarnya kalau kita orang Kristen Indonesia mau mengerti, mestinya LAI itu konsisten. Kalau Hasamayim itu diterjemahkan surga, maka mestinya kalimatnya beginilah firman Yahweh. Surga adalah tahtaku. Nah. Diterjemahkan dalam Yesaya 66 ayat 1, langit adalah tahtaku. Tapi di tempat lain, surga. Padahal kalau kita ngomongin terjemahan Inggris, heaven. Heaven itu, kalau kita ngomongin kamus Inggris, itu bicara langit. Cuma kalau dalam Oxford, dalam Webster gitu ya, dalam iman Kristen, heaven adalah tempat kediaman Allah. Ada penjelasannya dalam iman Kristen. Tapi secara umum, orang Inggris yang ateis, kalau ngomongin heaven, itu nggak ngomongin surga, ngomongin langit. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ini didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di atas tangga itu. Di tempat Yakub, Betel. Yakub melihat ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Hasamayim. Kenapa nggak diterjemahkan surga, diterjemahkan langit? Ya karena tadi. Saya juga bingung. Maka bicara mengenai Hasamayim itu bicara mengenai langit sebenarnya. Harfiah Hasamayim atau Samayim itu bicara mengenai langit. Coba perhatikan Kisah Rasul 7 ayat 55 Stefanus. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Langit lagi. Stefanus melihat langit, dia melihat Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tidak diterjemahkan surga di sini oleh terjemahan LAI. Padahal kalimat yang digunakan adalah bahasa aslinya Uranos. Nah orang Kristen berbahasa Indonesia nggak ngerti ini. Tapi kalau kita belajar sedikit saja memahami bahasa asli, mestinya kita bertanya-tanya kenapa ada Uranos yang diterjemahkan langit, ada yang diterjemahkan surga. Kenapa ada kata Samayim yang diterjemahkan langit, ada yang diterjemahkan surga. Kan membuat kita rancu gitu loh Bapak Ibu. Alkitab memang menyatakan bahwa surga atau Bapa ada di langit Bapak Ibu. Itu saya tidak membantah. Namun yang harus dipahami adalah Alkitab bicara lewat pemahaman manusia hidup di zaman itu. Ini udah berkali-kali saya ngomong sama saudara. Jadi apa yang ada di Alkitab tergantung apa yang dipahami manusia zaman itu. Makanya saya mengajar saudara jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan Alkitab. Ketika Alkitab ditulis oleh Musa misalnya, maka Allah bicara kepada Musa sesuai konteks apa yang dipahami oleh manusia yang hidup di zaman Musa. Ketika Alkitab ditulis oleh orang yang namanya Paulus, maka ketika Paulus menulis firman Allah, Paulus menulis perkataan Allah yang dipahami oleh manusia zaman itu. Yang dipahami oleh Paulus. Wah, ketika saya agak berubah ini Bapak Ibu. Pemahaman saya berubah. Sebenarnya udah diajarkan kalau di bangku teologi. Saya masih ingat banget di zaman S1 saya. Materi hermeneutika, ilmu tafsir. Dosen saya mengajarkan, bacalah Alkitab pertama kali dalam konteks aslinya. Baru kemudian kita tarik, kita pahami dalam konteks kekinian. Itu saya tahu ilmunya sejak lama. Cuma saya nggak begitu karena saya berpikir ditarik kekinian itu ya udah cuma bagaimana realisasinya, bagaimana aplikasinya. Saya nggak memikirkan bahwa memahami dalam konteks kekinian saya harus baca sesuai dengan konteks kekinian saya. Saya yakin semua pendeta-pendeta yang ternama-ternama itu juga tidak memahami demikian.
Maka mereka hanya mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh gereja-gereja sebelumnya. Padahal sudah saya bilang, Bapak Ibu dan saya yang hidup di 2025 sekarang ini, pemahaman kita sudah jauh lebih luas. Jauh lebih luar biasa. Di zaman itu semua budaya yang ada memang bicara soal ini. Maksud saya ketika perjanjian lama ngomong Allah itu ada di langit, surga itu ada di langit. Memang orang-orang di luar orang Yahudi. Budaya-budaya yang di luar Yahudi memang pemahamannya begitu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa yang memahami bahwa Allah ada di langit itu hanya orang Yahudi. Hanya orang Ibrani. Enggak, semua budaya yang sudah ada, yang pertinggalnya masih kita temukan, itu mengatakan bahwa dewa-dewi mereka ada di langit. Banyak mitologi soal langit sebagai lokasi surga atau tempat tinggal dewa-dewi atau tempat tinggal Allah atau tempat tinggal ilah itu Bapak Ibu. Makanya ketika saya memahami ini, roh Allah dalam saya menuntun saya untuk coba gali. Bagikan kepada banyak orang tentang mitologi-mitologi yang ada di dunia ini. Saya bagi beberapa saja. Dalam literatur yang saya dapatkan itu ada ratusan mitologi kuno yang mengatakan dewa-dewi mereka tinggalnya di langit. Yang paling tua saja yang cukup mempengaruhi Alkitab kita. Pertama, mitologi Proto-Indo-Eropa. Sekitar 4.000 sampai 2.500 tahun sebelum Masehi. Di situ dewa utamanya adalah Deus Pater. Dipercaya tinggal di langit sebagai simbol kekuasaan dan cahaya. Deus Pater ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dewa terutama Yunani siapa? Nah, Zeus itu dewa Yunani. Yunani itu lebih muda daripada Proto-Indo-Eropa. Jadi Zeus itu, dewa Zeusnya Yunani itu konon merupakan pengembangan dari kata Deus Pater, budaya mitologi Proto-Indo-Eropa yang hidup jauh lebih tua. Jadi budaya-budaya yang ada di dunia ini nggak orisinil, itu yang saya mau katakan. Wah, ini kalau kita dalami, saya ini kan ibadah hari Minggu ya, saya nggak mungkin ngomongin tentang agama lain gitu ya. Tapi kalau kita dalami, wah luar biasa. Nah, Proto-Indo-Eropa ini Bapak Ibu adalah budaya yang berbahasa purba. Yang diyakini sebagai leluhur dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Termasuk bahasa Latin, dengarkan saya. Bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Sanskerta yang mempengaruhi bahasa Indonesia kita ini. Bahasa Jermanik, bahasa Keltik, bahasa Selvia. Semua bahasa tertua ini itu dipengaruhi oleh bahasa Proto-Indo-Eropa ini. Ini berkembang di masyarakat sekitar padang stepa Eurasia, sekitar Ukraina dan Rusia sekarang. Jadi di Eropa Utara Bapak Ibu. Sekitar 4.000-2.500 sebelum Masehi. Nah menariknya nih Bapak Ibu. Orang-orang yang hidup di zaman Proto-Indo-Eropa ini itu sebagai peternak. Dan bukan cuma peternak, kalau ngomongin peternakan kita baca di Alkitab bahwa Habel itu juga peternakan ya. Tapi peternak di zaman Indo-Eropa ini, itu peternak yang lebih canggih. Karena dalam sejarah literatur yang saya dapatkan, mereka ini adalah kebudayaan masyarakat yang hidup dalam budaya yang pertama kali menjinakkan kuda. Sebelum masyarakat Indo-Eropa ini ada, kuda adalah binatang liar. Gak bisa dijinakkan. Yang dijinakkan ya binatang ternak. Sapi, kambing, domba. Ayam mungkin, unggas-unggasan. Tapi kuda itu binatang liar awalnya Bapak Ibu. Nah masyarakat Proto-Indo-Eropa inilah yang berhasil menjinakkan kuda. Sehingga kemudian mereka bisa mengekspansi dunia. Masyarakat Indo-Eropa ini bisa menyebar. Makanya saya bilang tadi, bahasa Sanskerta yang berkembang di India, kemudian sampai ke Asia Selatan, Asia Timur seperti Indonesia, itu juga dipengaruhi oleh bahasa Proto-Indo-Eropa. Jadi penyebarannya itu merupakan penyebaran yang sangat masif di zaman purba. Kenapa? Karena mereka bisa berekspansi tidak lagi berjalan kaki. Nah, kalau berjalan kaki kan tentu terbatas Bapak Ibu ya. Mereka sudah menggunakan tadi kuda.
Makanya kalau tadinya proto-Indo-Eropa itu ada di Ukraina, Eropa, di Rusia, terus ada yang berkembang sampai ke Indonesia, ada yang berkembang sampai ke Eropa. Yunani, Romawi, itu semua bahasa-bahasa tua itu dipengaruhi oleh bahasa Indo-Eropa ini. Yang berikutnya, mitologi Sumeria, sekitar 3100 sebelum Masehi, adalah salah satu peradaban tertua juga yang memiliki mitos tentang langit sebagai tempat tinggal para dewa. Sumeria adalah peradaban kuno pertama di dunia yang muncul sekitar 3100 sebelum Masehi, yang peninggalannya itu sangat luar biasa. Ini ada di Mesopotamia Selatan. Jadi Sumeria ini ada di wilayah Irak sekarang, Bapak Ibu. Ya. Mereka mendirikan kota-kota maju. Kalau Bapak Ibu ingat, kita belajar tentang sejarah, ada kota Uruk, ada kota Ur. Ur siapa? Kampung halaman siapa? Abraham, ya. Eridu, ya. Ini adalah kota-kota yang dibangun dalam budaya Sumeria yang hidup sekitar 3100 tahun sebelum Masehi. Sumber Sumeria dikenal sebagai menciptakan sistem tulisan pertama. Jadi tulisan tertua itu tulisan Sumeria, tulisan paku, cuneiform namanya. Mereka karena punya tulisan, mereka makanya meninggalkan banyak prasasti. Mereka juga meninggalkan budaya arsitektur yang luar biasa, irigasi, hukum, astronomi. Itu semua kita bisa tahu dari peninggalan artefak-artefak yang ada tulisan pakunya itu. Yang sekarang tulisan pakunya sudah bisa dibaca oleh para arkeologi. Nah, sistem pemerintahan mereka berbentuk negara kota. Ini menarik juga nih. Bayangin di tahun 3100 sebelum Masehi sudah ada pemerintahan negara kota. Negara kota itu seperti wali kota atau gubernur. Mereka raja lokal, tapi mereka di bawah raja besar. Nangkep saudara ya? Dengan kehidupan berpusat pada zigurat. Nah, zigurat ini apa Bapak Ibu? Zigurat itu adalah gambaran di Alkitab Menara Babel. Jadi Menara Babel itu ada, kalau kita ngomongin perbandingkan dengan sejarah dunia, itu hidup sejaman dengan zaman budaya Sumeria ini. Meskipun akhirnya Sumeria ditaklukkan oleh Akkadia, warisan Sumeria tetap menjadi pondasi peradaban di wilayah tersebut. Yang berikutnya yang saya mau bagi, mitologi Het, 2500 sebelum Masehi. Ini juga memiliki mitos yang menggambarkan dewa-dewa tertinggal atau tinggal di langit. Het itu adalah peradaban kuno yang ada di Anatolia Tengah. Ini wilayah Turki sekarang Bapak Ibu. Jadi mereka mendirikan kota-kota seperti Hattusa dan dikenal sebagai penutur bahasa non-Indo-Eropa. Jadi budaya lain itu masih menuturkan bahasa Indo-Eropa, tapi orang Het, orang Hatti ini punya lafal yang berbeda dengan Indo-Eropa. Hatti memiliki budaya maju dalam metalurgi. Metalurgi itu apa? Metalurgi itu mengolah seperti benda-benda dari perunggu, ya, dari tembaga, dari perak seperti itu, ya. Dan kemudian mulai menjalankan perdagangan secara sistematis. Ini budaya Het. Kalau di Alkitab itu budaya Het atau Hatiti kalau kita ngomongin perjanjian lama. Ya. Ada orang Het. Ya. Jadi budaya Het 2500 tahun sebelum Masehi itu juga memiliki mitologi yang mengatakan bahwa dewa-dewi mereka itu ada di langit. Dan budaya Alkitab kita jauh lebih muda daripada itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau kita mau dalami lagi, ini budaya yang terkenal sekali. Akkadia dan Babilonia. Ada Enuma Elis di situ. Wah, Enuma Elis itu cerita yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal googling aja ada kok nemu cerita tentang penciptaan, cerita tentang air bah. Itu ada di situ semuanya. Dan meskipun tokoh-tokohnya berbeda dengan apa yang ada di Alkitab. Kalau di Alkitab kan air bah kan Nuh kan. Tapi cerita tentang air bah yang melanda seluruh dunia itu ada di budaya Akkadia. Budaya Sumeria, Enuma Elis itu. 1800 tahun sebelum Masehi. Menjelaskan bahwa setelah menciptakan langit dari tubuh Tiamat, Marduk menetapkan para dewa untuk tinggal di langit untuk menguasai manusia di bumi. Ini cerita tentang Marduk juga menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah dalami cerita ini, ada kemiripan dengan penciptaan manusia yang ada di kitab Kejadian. Siapa yang mempengaruhi siapa,
Orang boleh berdebat. Tapi kalau saya karena orang Kristen, saya meyakini Alkitab adalah kebenaran. Ya. Tapi cerita itu mirip dengan cerita tentang Marduk ketika menciptakan langit dan bumi dari tubuh Tiamat. Tiamat ini dewa besar yang dikalahkan Marduk, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga yang mempengaruhi Indonesia adalah mitologi India kuno. Ya. Mitologi India kuno. Ya. India kuno pada masa Veda, ya. Sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi, adalah periode ketika suku-suku Indo-Arya menetap di lembah sungai Gangga dan mendirikan dasar peradaban India. Nama Veda berasal dari teks Veda, yaitu himpunan kitab suci Hindu tertua yang meliputi Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Teks-teks ini berisi mantra, ritual, filsafat, pengetahuan spiritual, dan lain sebagainya. Dan ini mempengaruhi konteks lokal di Nusantara. Karena agama Hindu itu sudah mengakar, Bapak Ibu. Makanya kalau kita baca baca kitab Negara Kartagama, ya, Sutasoma, ya. Kalau Bapak Ibu pernah ingat belajar SD kan ada tuh ya, kitab-kitab tua yang dibuat oleh empu-empu zaman raja-raja Hindu. Itu semua dipengaruhi oleh hal-hal ini. Nah, periode Veda ditandai dengan perkembangan sosial berbasis sistem kasta, varna. Jadi kata warna itu sebenarnya dipakai untuk sistem kasta. Ekonominya mulai agraris, tidak lagi nomaden. Itu dimulai kelihatan itu di zamannya India kuno, Bapak Ibu. Mulai ada praktek ritual agama yang dipimpin oleh kaum Brahmana, pandita, ulama. Tradisi dan konsep mulai muncul pada masa ini sebagai dasar agama Hindu dan kebudayaan India selanjutnya. Dan kita ini dipengaruhi oleh semua tadi. Ada yang mengatakan bahwa budaya Indonesia itu lebih tua daripada semua budaya ini. Katanya konon itu Gunung Padang itu usianya jauh lebih tua dari bahkan yang saya sebutkan pertama kali tadi, yakni mitologi proto Indo-Eropa. Ya silahkan aja, tapi belum terbukti. Hanya klaim-klaim yang belum bisa dibuktikan secara sahih gitu. Jadi yang saya sebutkan ini, kenapa saya mau nyebutkan mitologi-mitologi? Saya ingin mengatakan buat saudara ada fakta sejarah bahwa semua mitologi yang tua di dunia ini percaya dewa-dewi mereka tinggalnya di langit. Kenapa demikian? Mengapa seperti itu? Karena yang pertama Bapak Ibu, ingat itu zaman dulu. Yang pertama langit itu sulit dijangkau oleh masyarakat zaman dulu. Manusia kuno itu melihat langit sebagai sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka. Mereka nggak bisa mencapai langit, nggak seperti tahun 2025. Bapak Ibu naik pesawat, Bapak Ibu sudah menjangkau langit. Para astronot sudah banyak yang keluar dari atmosfer bumi, sudah menjangkau langit. Tapi bagi manusia yang hidup 4.000 tahun sebelum Masehi bahkan, berarti sampai sekarang kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Mereka menganggap langit itu sesuatu yang gak bisa dijangkau. Maka mereka menganggap langit itu suci. Kemudian ada fenomena-fenomena di langit kan. Ada cahaya, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada petir. Nah semua itu bagi masyarakat zaman dulu itu misteri. Kita sekarang mengerti, anak SD tahu. Kalau petir itu kenapa terjadinya? Tahu. Matahari itu bersinar, anak SD kalau belajar benar tentang ilmu alam, tahu bisa menjelaskan. Bulan itu bersinar, anak SD tahu. Bukan bulan yang bersinar, tapi bulan memantulkan sinar terang dari matahari. Tapi bagi orang zaman dulu, mereka semua tadi nih, yang saya sebutkan tadi itu, cahaya, petir, bulan, bintang, itu sesuatu misteri Bapak Ibu. Mereka belum bisa memahami apa itu yang aku lihat di malam hari. Kenapa kelap-kelip, kenapa ada bintang, ada sabit, ada bintang yang bulat. Mereka nggak ngerti itu semuanya. Sehingga akhirnya mereka menganggap sebagai orang yang bodoh, hal-hal itu tuh supranatural. Sesuatu yang gak bisa dipecahkan dan dinalar oleh otak mereka zaman itu. Teknologi belum sampai menjelaskan langit itu bagaimana. Gak seperti kita hari ini.
Yang kemudian akhirnya ada pemandangan atau pada pandangan kosmologi kuno. Gara-gara semuanya supranatural, langit sulit dijangkau, maka peradaban kuno itu selalu menggambarkan alam semesta ini ada 3 tingkatan. Tingkat pertama itu langit, ya. Kemudian tingkat kedua itu bumi, dan tingkat yang paling bawah adalah dunia orang mati. Dan itu terbawa sampai di zaman Alkitab. Makanya di Alkitab ada Sheol, dunia orang mati. Sehingga kita orang Kristen berpikir kalau orang mati kemana? Ke bawah. Agama sepupu kita yang mayoritas mengatakan bahwa orang mati akan disiksa dalam alam kubur. Jangan diketawain. Kristen juga memahami itu. Yahudi juga memahami itu. Kenapa? Ya karena orang-orang yang hidup di zaman Alkitab, bahkan ketika menuliskan Alkitab, belum sampai pada pemahaman tentang langit. Langit itu supranatural, gak bisa dijangkau, makanya langit itu pasti suci. Tempat yang kudus. Maka ketika mulai orang memahami ada Allah, bisa menjelaskan tentang Allah, ada teologia. Teologia itu ilmu tentang Allah. Yang buat ilmu tentang Allah siapa? Halo? Teologia. Theo itu Allah, logia logos, ilmu. Ilmu tentang Allah. Saya mau tanya sama saudara nih. Berarti teologi siapa yang buat? Manusia. Manusia mulai mendalami Allah itu apa? Maka muncullah teologi A, teologi B, agama A, agama B. Dalam teologi langit, surga, tempat Allah. Kita di bumi di tengah-tengah. Dan di bawah itu adalah dunia orang mati. Coba cek aja di Google. Semua pemahaman manusia-manusia yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi. Itu mengajarkan hal yang sama. Menarik gak? Mereka semua punya pemahaman yang sama. Kenapa? Memang masyarakat itu meskipun ada yang tinggal di timur, ada yang tinggal di barat, utara, selatan. Memang pemahaman mereka cuma sebatas itu. Terus sekarang kita yang hidup di tahun 2025 masih mau memahami itu. Masih mau mengikuti teologi tentang itu. Pada teologi ilmu tentang Allah yang buat manusia. Maka mestinya kita harus punya ilmu teologi yang berkembang. Teologi itu makanya bagi saya progresif. Alkitab kita harus kita baca dengan Roh Kudus tentunya. Tapi harus kita baca dengan otak kita sekarang. Dengan kepintaran kita sekarang. Jangan dibaca dengan kepintaran orang zaman dulu. Yang sudah jadul. Dan ketika saya ngomong ini bahkan teman-teman saya nggak percaya. Dan nggak mau. Dan menganggap saya sesat. Ya nggak apa-apa juga. Semua orang punya pilihan. Saya menghargai mereka. Saya nggak bilang mereka sesat. Kalau mereka bilang saya sesat, ya itu tanggung jawab mereka nanti sama Yesus. Mengapa surga ada di langit Bapak Ibu? Ini yang saya simpulkan. Karena keterpesonaan manusia terhadap langit sebagai sesuatu yang agung, tak terjangkau dan penuh misteri. Dan keterbatasan pemahaman manusia sehingga langit dipilih sebagai simbol kehadiran Allah yang transenden itu. Allah yang tidak dibatasi dimensi ruang dan waktu itu akhirnya dipahami ada di langit. Coba deh Bapak Ibu. Apa yang saya paparkan selama hampir setengah jam lebih ini masuk akal saudara? Saya selalu berkata, ayo kita baca Alkitab pakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Beriman juga, iman harus bisa dijelaskan. Jadi langit adalah bagian dari alam yang tidak dapat dicapai manusia secara langsung. Sehingga dianggap sebagai tempat yang penuh misteri dan keagungan. Mazmur 113 ayat 4-5. Yahweh tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Yahweh Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Coba perhatikan. Pemazmur berkata bahwa Yahweh itu harus ditempatkan di langit. Maka dia berkata langit Allah atau Yahweh mengatasi segala langit. Yahweh diam di tempat yang paling tinggi. Karena bagi pemazmur, langit tak tersentuh. Bagi pemazmur
Pemazmur belum bisa memahami matahari itu dari mana ya cahayanya ya. Nggak tahu, nggak ada ilmu pengetahuan, nggak ada ilmuwan yang bisa menjelaskan soal matahari, soal bulan, soal bintang, dan alam semesta. Maka pemazmur mengatakan demikian. Normal nggak? Normal. 2 Korintus 12 ayat 2, perhatikan ini Bapak Ibu. Bahkan di zaman Paulus masih mengajar hal ini. Kenapa? Paulus dan masyarakat yang hidup di zaman Paulus masih memahami demikian. Aku tahu tentang seorang yang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini Paulus lagi ngomongin dirinya sendiri. Dia merasa dia dibawa ke langit tingkat ketiga. Kenapa langit tingkat ketiga? Ini bukan orisinil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah agama-agama yang sudah ada sebelum Kristen, semua budaya mitologi mengatakan bahwa ada yang mengatakan langit tingkat ketujuh, ada langit tingkat kelima, langit punya 3 tingkat. Seperti saya bilang tadi, dunia bawah tanah, ya dunia orang mati, bumi, terus surga. Itu kan tingkat ketiga, ada 3 tingkatan, ada lapisan-lapisan. Dan masyarakat yang hidup di zamannya Paulus, semuanya pemahamannya begitu. Sekarang sudah 2000 tahun setelah Paulus. Akhirnya orang menafsirkan, langit tingkat ketiga itu apa? Langit tingkat kedua itu apa? Langit tingkat pertama apa? Coba deh, pakai ayat lagi mereka. Lah kan gue udah ngajar ini, emang pakai ayat. Cuma ayatnya ya dicomot aja begitu. Maka kalau Bapak pernah dengar khotbah saya soal ini, saya belum take down itu khotbah soal langit tingkat ketiga itu. Langit pertama tuh langit sejauh mata memandang, langit burung-burung di bawah atmosfer. Langit kedua tuh langit yang di atas langit, tempat bintang-bintang, semesta, matahari. Langit tingkat ketiga tuh langit yang mengatasi langit yang tidak bisa kita lihat, tempat Allah. Itu khotbah saya soal langit tingkat ketiga sesuai dengan apa yang dipahami oleh gereja saat itu. Tapi sekarang saya mengatakan bahwa langit tingkat ketiga yang dikatakan Paulus ini ya harus kita maknai lebih dalam dong. Bukan berarti surga ada 3 lingkat. Sebab ilmu pengetahuan sekarang sudah punya satelit, sudah punya teleskop. Nggak bisa itu melihat ada tingkat-tingkatan langit. Ini bahasa yang dipahami oleh orang-orang di zamannya Paulus. Bahkan Paulus yang pintar saja membahasakannya seperti itu. Dan kita harus mengerti ini konteks manusia zaman itu. Itu alasan Alkitab memakai langit sebagai tempat kediaman Allah. Sebuah simbol keagungan dan transendensi yang dipahami manusia saat itu. Tapi pertanyaannya, benarkah surga ada di langit? Transendensi itu adalah konsep yang merujuk pada sesuatu yang melampaui batasan pengalaman indrawi, dunia material atau realitas fisik. Jadi transenden itu dunia metafisik Bapak Ibu. Dunia supranatural. Nah dalam filsafat dan teologi transendensi sering dipakai untuk menggambarkan keberadaan atau sifat Tuhan yang berbeda di luar jangkauan pemahaman manusia. Kalau manusia, sekarang saya ada di sini, duduk di depan saudara, ya, lagi ngomong sama saudara, maka si Seno ini cuma di sini. Tapi kalau Allah kan dipahami tidak begitu. Allah bisa satu saat hari ini lagi bicara sama saya, tapi di waktu yang sama kita bisa beriman, Allah juga bicara kepada banyak orang di luar sana. Jadi Allah tuh transenden sekaligus imanen. Tapi sekali lagi itu teologia. Itu tafsir. Apakah benar surga itu ada di langit? Bapa itu ada di langit? Coba kita buka Alkitab kita ini. Kata Alkitab, Bapa dan surga itu dekat. Yahweh berkata dalam kamu bila mana kamu berkata tentang dia. Yahweh berserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Kata Alkitab. 2 Tawarik 15 ayat 2. Jadi kalau saya mau berserta dengan Allah, Allah juga berserta dengan saya. Ini kan agak kontradiksi dengan apa? Allah yang dikatakan di Alkitab, Allah ada di langit. Langit itu jauh. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Yahweh selama ia berkenan diketemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Satu sisi Alkitab mengatakan Allah itu jauh ada di langit. Tapi Alkitab mengatakan ia dekat. Makanya tadi ada teologia, transenden, dan imanen. Itu dipahami gereja selama ini. Tapi ingat, itu tidak ada ayat di Alkitab. Itu hanya teologia. Itu hanya tafsir.
Pertanyaannya, saya boleh nggak menafsirkan berbeda? Boleh dong. Cuma kalau saya menafsirkan berbeda, saya pasti dihujat oleh banyak orang. Resikonya begitu. Tapi saya nggak peduli. Saya udah bilang, saya nggak peduli dengan telinga manusia, saya hanya peduli dengan apa yang saya dapatkan dari Allah. Dan yang saya ajarkan, kalau Bapak Ibu boleh cek Alkitab, tidak bertentangan dengan Alkitab. Nanti boleh diuji. Alkitab juga mengatakan kan, Bapa hanya sejauh doa, ada lagunya lah gitu. Yahweh dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mazmur 145:18, Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Yahweh, Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, Yahweh dekat sejauh doa. Doa itu ngomong. Kalau gue ngomong Bapa, dia pasti bilang, ya anakku. Wah, ketika kita memahami ini, kita gak akan berdoa kayak orang ngerasa Allah tuh jauh. Tadi saja nih, ketika Pak Prana mimpin penyembahan, saya gak menyembah seperti saya sebelum gak ngerti ini. Sebelum saya gak ngerti ini, saya menyembah, oh Bapak, kami memujimu, kami menyembahmu. Oh, saya gak begitu sekarang penyembahan saya. Gimana Pak? Pelan-pelan. Nanti kalau saya ngajarin sekarang, Bapak Ibu shock nanti. Penyembahan saya udah berbeda. Cara saya berdoa juga sudah berbeda. Masih dalam nama Yesus, masih kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yakni Yahweh. Tapi cara saya yang diajarkan gereja selama ini, cara doa saya, cara nyembah saya diajarkan ibu, bapak, dan gereja selama ini, sudah saya tinggalkan. Alkitab mengatakan Bapa dan surga tidak jauh Bapak Ibu. Supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mereka mencari-cari dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini fakta Alkitab. Surga tidak jauh. Makanya saya bilang, ketika kau berkata, Bapakku ada di surga. Surga ada di langit. Jangan-jangan surga yang kau pahami selama ini adalah surga yang salah. Dalam konteks teologi, Tuhan disebut transenden tadi. Karena dia melampaui seluruh ciptaan dan tidak terikat oleh ruang dan waktu dan hukum alam. Tapi sebaliknya, orang Kristen memahami Allah kita selain transenden juga imanen. Imanen adalah konsep bahwa Tuhan hadir dan berinteraksi dalam dunia. Contoh dalam iman Kristen kita. Tuhan dipandang sebagai transenden karena kuasa dan keberadaannya melampaui dunia ini. Dia menciptakan matahari, gimana caranya? Dia transenden. Tapi juga dia imanen. Karena hadir dalam kehidupan manusia melalui Roh Kudus. Sekali lagi itu kata gereja. Pak Seno memahami Allah itu transenden dan imanen enggak? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung pemahamannya. Tapi kalau kau mau belajar bersama saya, pelan-pelan nanti saya akan singkapkan apa pemahaman saya soal ini. Dan sekali lagi, yang Bapak Ibu pahami selama ini tentang apapun itu dalam iman Kristen, itu adalah teologia. Teologia adalah rumusan pengajaran tentang Allah sesuai dengan apa yang dipahami. Dan Bapak Ibu harus buka wawasan mulai lebar-lebar. Dalam Kristen saja, teologianya berbeda-beda. Bapak Ibu yang sudah pernah mendalami teologi, teologianya orang baptis berbeda dengan teologinya orang Advent. Teologinya orang Advent berbeda dengan teologinya orang Injili. Berbeda dengan teologinya orang Reform. Berbeda dengan teologinya orang Protestan. Berbeda dengan teologinya orang Pentakosta, orang karismatik. Jangankan itu yang berbeda. Sama-sama teologinya Pentakosta, seperti saya ini orang Pentakosta. Meskipun saya dididik, saya besar secara Protestan, tapi saya hidup dalam pemahaman teologi Pentakosta. Saya percaya bahasa roh, saya berbahasa roh, saya juga orang karismatik, saya percaya karunia-karunia roh kudus. Tapi teologi Pentakosta dan karismatik yang saya imani, itu berbeda dengan teman-teman Pentakosta karismatik lain. Jadi sekarang Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa ternyata kalau kita mau jujur, mau membuka hati, teologi itu bisa beda-beda. Sekarang makanya saya mengajak Bapak Ibu jangan mengikuti teologi manapun termasuk teologi saya. Saya cuma membagikan pemahaman baru buat saudara. Silakan saudara lumat pelan-pelan, kunyah pelan-pelan, dalami pelan-pelan. Tema besar saya yang saya mau bagikan nanti adalah kembali pulang.
Saya nggak mau cepat-cepat sampai pengertian aslinya. Saya mau pelan-pelan aja. Suka nggak suka, ya inilah saya. Saya ngomong pertama tentang surga yang salah. Tadi dalam khotbah ini, saya bertanya sama saudara, di manakah surga? Apa itu surga? Pasti semua jawabnya, surga adalah tempat Bapa, tempat Allah. Di mana surga? Tuh, di langit. Tapi faktanya, pengertian Allah di langit itu Alkitab mengadopsi juga budaya mitologi yang sudah ada. Kenapa? Kembali saya bilang, mitologi itu ada ya sesuai dengan kebudayaan zaman itu. Mitologi Indo-Eropa tadi, proto-Indo-Eropa tadi saya bilang 4.000 tahun sebelum Masehi. Bayangin 4.000 tahun sebelum Masehi itu 6.000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Zaman itu orang nggak tahu itu langit apa, matahari apa. Ini tempat yang nggak bisa rubah. Kalau api, andai kata orang zaman itu sudah tahu api, mereka bisa nyalakan api, bisa matikan api. Api bisa dipengaruhi oleh manusia, tapi matahari mereka nggak bisa sentuh. Makanya ingat gak zaman saya kecil lu? Bapak Ibu ingat zaman saya, zaman Orde Baru. Kalau gerhana matahari apa yang terjadi orang-orang kampung? Wah, itu pukul kentongan, tung 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 tung. Kenapa? Dalam konteks Jawa, kalau gerhana matahari lagi mau dimakan sama buto ijo, sama raksasa, ditelen. Maka supaya mataharinya nggak ditelan benar-benar, maka semua orang Jawa itu begitu, mukulin kentong supaya apa? Supaya buto ijonya, raksasanya takut, jadi dilepas lagi. Seperti itu konteksnya. Nah, yang laki-laki kentong, yang ibu-ibu sama perempuannya ngapain? Bukan. Di kolong, ngumpet. Takut. Itu saya masih di zaman SD juga begitu. Ya. Bapak ibu saya tuh masih, ayo cepat masuk, ayo cepat masuk. Nah, sekarang gerhana matahari orang malah ngeliat, bener gak? Ya gak? Dulu kan gak ditakut-takutin alasannya, mata bisa buta. Adalah macam-macam, tapi ayo masuk, kenapa? Tadi itu pemahaman bapak saya itu, zaman dia kecil, gerhana matahari, masuk kolong. Laki-lakinya semua ketong, tung, rame satu desa. Supaya apa? Butonya itu kabur dan gak jadi nelan matahari. Sekarang masa orang tahun 2025 masih percaya hal-hal gitu? Sama dalam konteks teologi ya Bapak Ibu. Kita harus juga berubah dong. Itu yang saya pengen ngomong sama saudara. Tapi masih banyak orang yang belum mengerti kenapa. Semua masih memakai kantong anggur yang lama. Ini pelan-pelan nih, saya ngomongin surga nih. Surga ada di langit katanya. Loh faktanya bilang Allah dekat, Allah sejauh doa. Berarti kan mentah itu semuanya. Allah gak bisa disentuh orang Allah. Kalau aku ngomong sama Allah, Allah langsung mendengarkan. Mencari Allah selama Allah dekat, itu berarti kan Allah dekat. Jadi pertanyaannya saudara, di manakah surga itu? Saya sudah komitmen di 2025 ini saya gak khotbah panjang-panjang. Saya udah batasin 1 jam maksimal. Alhamdulillah, senang semuanya tuh mukanya tuh. Wah, pulang cepet ya, bisa arisan ya. Saya hanya batasi 1 jam aja. Jadi pelan-pelan nih Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa, lu nggak bisa maksa gue, Pak Seno bikin 1 pertemuan selesai semuanya. Nggak bisa. Tapi ada tuh Pak, video-video di YouTube bisa bikin dalam 5 menit, surga dalam 5 menit. Iya tapi mentah. Saya nggak mau ngajar yang mentah-mentah buat saudara. Saya kepengen ketika saudara memahami surga yang saya pahami, saudara bisa menjelaskan itu. Maka hari ini ketika temanya surga yang salah, saya sudah menjelaskan sama saudara. Surga itu bukan di langit. Allah itu bukan di langit. Meskipun Alkitab mengatakan demikian, saya nggak bohong, saya nggak berani bantah. Alkitab memang ngomong Allah ada di langit. Tapi Allah di langit karena manusia zaman itu ketika firman ini turun, manusia zaman dulu belum memahami tentang langit. Langit mereka anggap metafisik. Yang gak bisa disentuh. Maka ketika mereka sudah punya konsep Allah, konsep Tuhan, mereka berkata Allah dan Tuhan pasti ada di langit. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Alkitab dengan sungguh, kalau kita baca Alkitab dengan sungguh, kita akan memahami Bapak Ibu, bahwa Allah bukan di langit. Surga itu bukan di langit. Di mana Pase? Ya pelan-pelan dulu. Ya. 1 jamnya sudah selesai,
Semoga diberkati dan kita satu hati, kita tundukkan kepala. Saya lanjutkan di minggu depan. Tundukkan kepala kita doa.